Reku walau joka tale pangilalo si denre asalana nene malomo nato acana si denre riwa tutu namo pato malomo manang napogau nataromo apore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fairsa Rahman, dan pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Sekretaris telah menyempatkan waktu untuk diinterview Pak. Jadi pertanyaannya itu, apa latar belakang dari hari jadi Sidrap ini yang bertemakan tentang ekonomi kuat Sidrap bangkit Pak? Tema ekonomi bangkit Sidrap kuat itu maksudnya adalah karena pandemi selama 2 tahun ini kita terpuruk di segala sektor, termasuk ekonomi kita terpuruk, maka diharapkan di tahun 2022 ini menjadi momentum ekonomi bangkit kembali walaupun masih ada COVID, dan dengan bangkitnya ekonomi kita berharap semua sektor kehidupan termasuk pendidikan, kebudayaan dan semuanya bisa lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang sekarang masih ada, sehingga Sidrap bisa tumbuh, tetap maju, mempunyai kekuatan untuk tumbuh lebih baik walaupun berada dalam kondisi COVID-19. Dan pertanyaan terakhir Pak, bisa beri motivasi kepada siswa-siswa yang mungkin sedang menonton di luar sana, kenapa harus belajar bahasa Inggris Pak? Ya. Kenapa harus belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kalau anak-anakku mau maju dan mau berkembang, mau aktif di dunia internasional, tidak ada kata lain, kuasai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dengan menguasai bahasa Inggris, kita semua bisa bergaul lebih luas. Kita bisa menerima informasi, kita bisa belajar, kita bisa bertukar informasi yang jauh lebih baik ketimbang kita tidak memahami, kita tidak menguasai bahasa Inggris. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati telah menyempatkan untuk diwawancarai sebentar. Jadi pertanyaan saya yaitu harapan Bapak untuk Kabupaten Sidrap ini untuk masa depan itu apa saja Pak? Tentu sesuai dengan temanya ya, bahwa ekonomi bangkit, Sidrap kuat. Yang paling penting dan terpenting sebenarnya adalah pembangunan SDM-nya ya, termasuk dengan dunia pendidikan, kemudian lalu kesehatan, sehingga ini bisa menjadi penopang untuk kebangkitan ekonomi Kabupaten Sidrap. Saya bersyukur bahwa di Kabupaten Sidrap sudah ada Kampung Inggris ya. Ini adalah salah satu salah satu cara untuk bagaimana indeks pembangunan manusianya Sidrap ini bisa lebih berkembang begitu, sehingga ke depan bahwa anak-anak kita ini bukan cuma bahasa daerah yang dia tahu, tapi juga bisa mengetahui bahasa internasional, sehingga ke depannya tidak lagi berkecimpung dalam daerah lokal, tapi sudah bisa ke luar negeri misalnya dan sebagainya, sehingga ini bisa membuat juga membantu ekonomi Kabupaten Sidrap. Dan pertanyaan terakhirnya Pak, bisa kasih motivasi kepada siswa-siswa yang sedang menonton mungkin di luar sana tentang kenapa kita harus belajar bahasa Inggris Pak? Saya pengalaman ya, termasuk pengalaman pribadi saya. Saya ini kan pernah bekerja di swasta. Seandainya barangkali saya pintar bahasa Inggris, saya sudah keliling dunia barangkali. Karena saya punya kemampuan, saya lulusan dari teknik, saya punya kemampuan ilmu yang bisa mendukung untuk bisa bekerja di luar negeri, bekerja di perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya. Tapi keterbatasan kemampuan bahasa saya, sehingga tentu juga ini terbatas untuk masuk ke perusahaan-perusahaan asing. Jadi saya himbau kepada anak-anakku sekalian, tentu saya katakan bahwa bahasa internasional perlu. Kalau mau besar, mau sukses,
pelajari bahasa Inggris. Ya. Tidak terbatas hanya bahasa Inggris, tapi bahasa internasional lainnya juga perlu. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk diinterview. Sekian, terima kasih Pak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. We are here with Mr. Dekker from UPC and we would like to talk with them. And then the first thing is that we would like to give what's your opinion about Sidrap anniversary right now? Oh, very exciting. It's been a difficult 2 years for everybody, but to celebrate the successes and the strength of Sidrap and the strength of the people involved is very encouraging. Okay, it is, I think, the UBZ is a wind farm right now here, and then we are like a small community in like English community. Can you give motivation for the students for learning English right now? It's the importance of English. Well, very much so. The international language of wind farming is still English. So all the European countries, the American countries from North to South America, we're all involved in the documents which are all predominantly in English. So it's a very good opportunity in the future. So as much English language as anybody can gain, the better, because it accelerates their careers inside the renewable energy industry. Not just wind farming, but most of the industries are originated out of the English language. Okay. The last question is about any education program from Sidrap Society about the wind farm here. Well, we have a mixture of CSR, corporate social responsibility, of which some of that is educational related, but importantly as well, we also have everybody within our team is trained to international standards. In fact, a number of our team has just come back from what we call GWO, which is the Global Wind Organization training session. So we're pleased to note that our team is trained to the very highest international standards. Okay. Thank you very much, and then you can say for podcast SSC 467. Terima kasih banyak semua. Yeah, thank you very much. Yes. Sukses kamu Inggris. Ya, makasih Pak. Kisah sejarah dari Nenek Malomo, seorang yang benar-benar melegenda dan menginspirasi sampai dengan saat ini, yang berasal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kenapa beliau ini sampai sekarang tuh masih diingat banget cuy? Dahulunya beliau merupakan seorang penasehat kerajaan yang benar-benar jujur banget, bijaksana banget, yang membuat kejujurannya ini terkenal sampai dengan kerajaan tetangga. Beliau selalu bisa memecahkan masalah apapun yang terjadi di kerajaan tersebut karena sikapnya yang jujur, tangguh, berani, dan tentunya sangat-sangat bijaksana. Wow, impian banget ya cuy melegenda dengan kebaikan seperti ini. Makanya selama masih hidup kita itu harus selalu lakuin yang terbaik. Siapa tahu suatu saat nanti nama kita akan melegenda sampai dengan anak cucu, bahkan dijadikan ikon di suatu kota karena kebaikan dan juga kejujuran. Luar biasa. Besok, nanti pagi kalau